Ajang tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika selama 3 hari yakni 11 sampai dengan 13 Februari 2022 sukses digelar. Meski demikian, terdapat sejumlah masukan dan rekomendasi untuk menghadapi balap MotoGP pada 18 sampai dengan 20 Maret mendatang. Hari Senin pagi setelah acara selesai, kami menerima masukan resmi dari FIM dan Dorna. Ada beberapa poin yang terkait dengan sirkuit adalah dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kebersihan, kemudian yang kedua adalah memperbaiki trek atau aspal. Ya. Dari kami penjelasan untuk kebersihan salah satu faktor yang memang harus diselesaikan adalah memang dalam saat ini kami sedang pembangunan besar-besaran, membangun VIP Village, membangun grandstand, dan juga dari Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan jalan bypass terusan dari bypass Bil Mandalika yang namanya Kutak Road, dan ini berkontribusi terhadap debu yang masuk, dan pada waktu ada hujan hari Kamis malam menjadi beberapa debu yang harus kita selesaikan. Nah, itu adalah penjelasan dari mengenai debu. Yang kedua adalah tentang trek atau kualitas dari aspal, gravel, dan agregat. Dan di sini kami mendapat masukan bahwa memang harus dilakukan perbaikan atau penyempurnaan ya berdasarkan tes yang terjadi kemarin. Dan kami selaku pemilik sirkuit dan juga bekerjasama dengan PT PP Persero yang merupakan kontraktor utama dari aspal dan juga dari PT RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia sebagai konsultan kami dan juga konsultan dari Dorna sudah sepakat untuk berkomitmen untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan dalam hal penyempurnaan sirkuit dengan tepat waktu, karena waktu kita hanya sebulan lebih sedikit, dan sesuai dengan safety standard dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh FIM. Kami kirimkan satu action plan untuk perbaikan, nanti akan didetailkan oleh Pak Novel, dan kami sudah menerima jawaban resmi dari Franco Uncini, Safety Officer dari FIM, bahwa mereka menerima action plan kami dan mereka akan memonitor melalui RMI. Federasi Balap Motor Internasional atau FIM dan Dorna Sports memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengaspalan ulang lintasan sirkuit Mandalika. Sesuai rekomendasi tersebut, pengaspalan tidak dilakukan pada seluruh lintasan, melainkan hanya sekitar 17% dari total panjang lintasan, yakni mulai tikungan 16,5 hingga tikungan 5,5 atau sepanjang 750 meter. Jadi kurang lebih sekitar 15% dari lintasan lah, 15-17,5% dari lintasan. Jadi tidak semua lintasan. Dan karena sebenarnya semuanya tentunya sudah dicek semua dan itu sesuai semua, sehingga yang kita lakukan itu mulai dari tikungan 16,5 sampai dengan tikungan 5,5, sehingga kurang lebih plus minus 17,5% dari keseluruhan lintasan yang ada. Pengaspalan ulang ditargetkan selesai pada 10 Maret 2022 mendatang, sehingga bisa digunakan untuk balap MotoGP pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Yang utama adalah terkait dengan saran atau masukan dari konsultan, di mana tempat-tempat tertentu harus segera dilakukan pengaspalan ulang, yang mana hari Minggu kami koordinasi dan hari Senin kita finalkan sampai malam dengan konsultan, yang akhirnya kita sudah menyepakati standar yang harus dilakukan dengan melakukan pengaspalan ulang. Jadi dengan itu tadi kami langsung bergerak dari PTPP, langsung bergerak untuk menyiapkan semua equipment dan juga material-material. Jadi per tanggal 15 kami sudah berjalan, equipment semua dari Jakarta sudah bergerak, dan kita memakai satu kawalan khusus untuk mempercepat sampai dengan di Lombok ini tadi. Dan juga material yang dari Palu berupa batu-batu pecah sudah kita prepare, dan kalau tidak ada halangan besok pagi sudah langsung berangkat. Dan semua personil yang terkait ini, baik dari kami maupun dari konsultan dari RIM, juga akan datang untuk memastikan
apa-apa saja yang kita lakukan di perbaikan ini on the track, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pengaspalan ulang akan dilakukan terlebih dahulu dengan pengupasan lapisan atas lintasan, baru kemudian dibersihkan dan dilakukan pengaspalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi yang kita lakukan itu kita tidak tanggung-tanggung melakukannya. Pertama kita akan melakukan pengupasan pada aspal, lapis aspal yang teratas kurang lebih 4 cm di situ, dan langsung kita bersihkan untuk kita lakukan aspal ulang. Itu terjadi di beberapa tempat, tidak seluruh lintasan yang ada di sana. Hal-hal yang tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari RIM lokasinya, dan di situ kita lakukan yang terbaik. Walaupun sebenarnya yang terjadi hanya ada di beberapa titik, namun demi safety, dan tadi disampaikan oleh Pak Andi juga bahwa racing MotoGP ini, sirkuit MotoGP ini bukan untuk satu kali, tapi terus setiap tahun, dan bahkan di setiap tahun itu pun tidak hanya MotoGP, tapi ada Superbike atau mungkin ada yang lainnya yang akan memanfaatkan lintasan tersebut. Jadi kami tidak ingin tanggung, dan kami berkomitmen untuk membuat kualitas yang terbaik dengan waktu yang secepat mungkin. Nah, untuk meyakinkan Bapak Ibu media, semua peralatan sudah berangkat sejak tanggal 15 dan dikawal dengan kawalan khusus dari kepolisian yang kami siapkan, dan kapal untuk menyeberang pun kami sewa kapal khusus yang tidak ikut dengan kapal umum supaya segera bisa sampai di Lombok. Dan juga seperti batu pecah yang kami ambil dari Palu yang merupakan standar yang disetujui oleh pihak RIM, itu kami sudah siapkan tongkangnya yang mungkin sore ini sudah sandar di Palu untuk bisa kita muat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan tentunya semua material itu kita approve by RIM, dengan berarti sesuai dengan standar yang ada. Kami tidak akan melakukan merubah-rubah spesifikasi atau mengganti spesifikasi, sehingga ini cukup memberikan masukan ke awak-awak media bahwa semua on specification, dan kita kelas kita sebagai kontraktor yang cukup besar, kami pun ingin memberikan kualitas yang terbaik, sehingga harapannya dalam minggu depan ini kami sudah mulai bisa bekerja di lapangan, sehingga kami banyak beberapa item yang harus kami lakukan, dan insya Allah minggu depan sudah bisa bekerja. Dan tadi seperti saya sampaikan, dengan kita mengupas terus kemudian kita aspal ulang, dan tentunya dibutuhkan AMP yang ada, dan kita sudah koordinasi, AMP sudah siap di Lombok, sehingga metode-metode yang ada ini sudah under kontrol, under prepare yang baik, dan harapannya kita bekerja sama dengan konsultan yang memang punya standar kualifikasi di situ untuk bisa menyelesaikan sesuai waktu.